Selamat pagi teman-teman semua. Di kegiatan webinar kolaborasi antara Future Skills dengan Semasa Indonesia yang akan membahas mengenai hal menarik nih hari ini gitu. Ini pertemuan sekian kalinya berarti ya untuk di webinar antara Future Skills ini. Dan perkenalkan teman-teman, nama aku Febri yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Dan ini aku karena baru pertama kali nih ya untuk moderatorin teman-teman semua, aku mau coba cek dulu nih ya. Ini teman-teman semua di sini rata-rata apa sih? Apakah kayak mahasiswa kah? Atau mungkin pekerja? Atau mungkin sekarang lagi duduk di bangku SD, SMP, SMA? Karena kan sekarang dunia digital ya. Jadi kayak anak-anak SD, SMP itu sangat potensi banget gitu ikut-ikutan webinar kayak gini. Jadi teman-teman semua tolong dong bisa jawab nih di kolom komentar gitu ya. Rata-rata ini aku pengen tahu di apakah pekerja kah atau aku lagi mahasiswa kak. Nah, ini ada juga nih dari Kak Iren Justisia katanya pekerja kak, FG kak, kerja kak. Wah, ini ternyata macam-macam ya. Ayo nih teman-teman yang lain atau misalkan aku entrepreneur itu juga boleh banget nih langsung di mention di kolom komentar gitu karena ini nanti waktu sambil aku baca sambil aku doain semoga teman-teman sukses gitu. Jadi kayak Kak Iren pekerja semoga sukses jadi pekerjanya, Kak Nur Fajar semoga sukses jadi FG dan cari kerjanya kayak gitu ya. Oke. Dan jadi aku rata-rata di sini lihat banyakkan teman-teman semua di sini pekerja sama ada mahasiswa juga dan juga fresh graduate berarti ya. Dan ini merupakan kegiatan yang tepat gitu ya buat teman-teman semua karena kegiatan hari ini kita bakal bahas suatu topik yang banyak banget nih. Kalau misalkan teman-teman FG gitu ya, kalau misalnya cari kerja di portal job gitu ya kayak lah ada data analyst itu apa ya gitu kan. Atau mungkin nih orang-orang yang mau shifting career ataupun yang benar-benar kayak mau bikin decision making gitu ya untuk perusahaannya, tapi kayak ini aku pengen bikin kebijakan tapi berdasarkan data gitu, tapi caranya gimana ya? Nah, ini merupakan suatu jawaban ya atas kebingungan teman-teman semua karena kita bakal bahas suatu hal menarik tentang data analyze bersama pembicara kita yang keren banget gitu ya karena pembicara kita kali ini udah punya banyak pengalaman juga gitu ya terkait perdataan gitu kayak kalau sama data kayaknya udah jadi teman akrab gitu ya ataupun udah teman hidup gitu karena aku lihat di LinkedIn-nya juga kayak wah ini kayaknya bener-bener data semua nih hidupnya gitu ya. Dan kita bakal coba panggilkan nih pembicara kita yang saat ini juga dia menduduki sebagai CEO dan founder dari First Start. Dan kita bakal langsung panggilkan ada Mas Cahya Khaironi. Halo Mas. Halo, Mas selamat dipanggilnya pagi Mas biasanya apa nih? Febriansyah. Roni, Oh, Mas Roni ya. Tadi aku ya. memanggil Mas Cahya. Ini untung aku nanya nih. Mas Roni gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Febri gimana kabar Mas? Alhamdulillah nih setelah Lebaran tuh masih ada vibe-vibe senengnya nih Mas. Jadi kayak masih bagus lah di moodnya. Vibe Lebaran ya, bukan vibe puasa ya. Udah hilang tuh nih. Udah hilang ya? Tapi Mas Roni lagi di Iya, Indonesia atau mungkin lagi di luar atau di mana nih Mas sekarang di posisinya? Indo sih, di Indo. Sekarang udah balik home base di Hmm. Jakarta lebih tepatnya. Karena aku sempat lihat LinkedIn-nya Mas Roni juga. Kemarin sempat ini juga ya kuliah keluar berarti ya Mas ya? Iya, alhamdulillah kemarin dapat rezeki kuliah di US. Jadi 2021 sampai 2022 sempet kuliah di California kemarin. Oke oke oke. Berarti kurang lebih 1 tahun 2 tahun berarti ya Mas di sana ya Mas? Iya, betul. Oke, ini menarik banget teman-teman semua karena kalau teman-teman, aduh kepo nih, misalkan tadi aku udah spill sedikit ya latar belakang dari Mas Roni kayak sambil nunggu nih, kayak emang Mas Roni gimana sih bisa cek juga di LinkedIn-nya ya karena aku lihat juga pengalamannya banyak banget dan udah sangat bersinggungan sama data gitu ya. Yang mana ini bakal jadi suatu topik yang benar-benar kita tuh berbicara sama expertnya gitu terkait untuk data analysis kayak gini. Dan teman-teman semua sebelum masuk ke sesi pemaparannya, teman-teman semua juga bisa menyalakan kameranya dan juga bisa nanti mencatat nih materi-materi yang dijelaskan oleh Mas Roni karena sayang banget nih kalau nanti Mas Roni udah ngejelasin ilmu-ilmu yang daging gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Tapi teman-teman nanti mungkin setelah webinar ini malah lupa ataupun kayak ya udah gitu, cuman cukup tahu tapi nggak jadi stimulasi atau pemahamannya kurang gitu. Jadi bisa dicatat dan nanti misalkan kayak kok aku nggak ngerti ya di bagian ini dan nanti kita bisa buka sesi tanya jawab dan teman-teman semua bisa langsung menanyakan pertanyaannya ke Mas Roni. Dan ini aku lihat juga ada beberapa yang on cam, jadi teman-teman yang lain jangan lupa juga untuk on cam dan jangan malu-malu ya biar kita webinarnya lebih interaktif. Oke, Mas Roni udah siap ya Mas Roni? Boleh, boleh, siap. Oke, kalau gitu saya persilakan kepada Mas Roni untuk memaparkan materi mengenai data analysis. Silakan Mas Roni. Oke, thank you Mas Febri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Tunggu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oke, wabarakatuh. tunggu sebentar ya. Oke, di sini thank you buat Mas Febri, thank you juga buat Smash Hub dan Future Skills udah ngajak First Start collaborate nih. Untuk Mas Febri ini pertama kali, tapi untuk First Start ini kolaborasi sama Smash Hub dan Future Skills yang kayaknya keren banget nih bakal ke depannya. Ini juga pertama kali nih kita kolaborasi. Semoga ke depannya bakal ada kolaborasi lagi. Jadi kita start dari sini, semoga beginning yang bagus ini akan jadi ke depan juga bagus ya. Let's see. Di sini aku nggak akan banyak bawa materi tentang technical skill yang data analyst, tapi aku mau cerita tentang gimana sih data analyst. Aku kasih judul di sini Unlock Your Business Potentials with Data karena saat ini tuh data tuh di mana-mana. Bahkan kayak ada miliaran atau triliunan data yang sampai sekarang tuh masih bergerak dimanapun. Baik yang aplikasi yang Indonesian level kayak Gojek, Grab juga itu semua data gitu loh. Kita juga lagi data. Zoom juga lagi nyimpen data kita juga nih gitu kayak everywhere, data is everywhere gitu. Oke, kita next dulu. Aku mau introduction tentang diriku siapa di sini. Ya. Jadi backgroundku di pendidikan, kemarin sempat kuliah S2 di University of California di Santa Barbara, dan sebelumnya sempat kuliah S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di jurusan Komputasi Statistik. Jadi mainannya statistik dan data. Kemudian aku migrasi ke manajemen, tapi masih ada teknologinya. Dan di dalam tetap masih ada mata kuliah data dan digital transformation. Jadi intinya data, data, dan data gitu. Terus background pekerjaan, sempat kerja di Badan Pusat Statistik, kemudian sekarang jadi founder di First Start sejak tahun lalu. Jadi ini sebenarnya bukan tahun lalu ya First Start-nya, cuman karena kita sempat berapa kali rebrand. Nah di First Start ini kemarin kita akhirnya finalize di 2022. Sebelumnya pernah gonta-ganti nama termasuk kayak olah data kita dan lain sebagainya. Ya itu pengenalan singkatnya, kita masuk ke materi. Apa nih, kok judulnya pernah enggak ya? Jadi aku mau bawa cerita nih, kayak gini. Pernah nggak sih teman-teman itu lagi mikirin suatu barang nih di suatu hari, terus tiba-tiba barang itu tuh dalam 30 menit nongol di iklan yang ada di YouTube atau Instagram gitu, atau platform media sosial manapun. Kita nggak pernah ngetik, kita nggak pernah ngomong, tapi tiba-tiba iklannya muncul gitu. Kok bisa ya? Itu contoh pertama. Kita bawa contoh lain nih. Pernah nggak lagi mau pesen Gojek atau Grab, terus tiba-tiba lokasinya yang paling atas itu tepat banget sama yang mau kita tuju. Itu kayak yang, kok bisa ya? Ini kenapa nih? Kok lo bisa tahu gue mau ke sini gitu? Tiba-tiba dia nongol paling atas. Terus kita di lain waktu lagi tempatnya ganti, tapi emang bener kita mau ke situ gitu loh. Jadi dia kayak, kok nggak prediksi data gue gitu ya? Kayak apa nih? Kita di track nih gitu kan? Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga nih, sadar atau nggak sadar di Instagram atau let's say di TikTok, di YouTube, ada kecenderungan di aplikasi itu untuk merekomendasi akun atau post, reel, atau iklan yang itu tuh sangat-sangat berdekatan dengan kita. Jadi ada iklan-iklan yang memang ternyata let's say nih, aku follow akun beasiswa karena aku mau kuliah S2 nih misalkan. Terus tiba-tiba ada post atau reels yang orang-orangnya aku belum follow gitu. Dan belum aku apa-apain gitu, tapi nongol. Kayak, kok orang ini, kok Instagram bisa tahu ya, gue lagi nyari ini. Jadi, hal-hal ini kan yang ngebuat kita tetap stay di Instagram ya, lama-lama gitu kan. Karena kontennya itu relate. Gue kan lagi nyari beasiswa nih, terus nongol gitu loh. Nah, kayak gitu, kita sadar atau nggak sadar, kita kayak lagi diekorin nih. Sampai kita tuh nggak ngerti, kok gue terus-terusan ngebuka aplikasi ini, karena memang isiannya itu relate gitu. Itu 3 contoh ya. Nah, sekarang yuk kita bahas satu-satu. Kenapa sih YouTube bisa munculin ads yang sesuai gitu? Jangan-jangan kita disadap nih. Aku sempat mikir gitu kan. Kan banyak orang juga sempat mikir kan. Aku sempat curiga nih. Jadi apa iya handphone kita disadap gitu kan? Nah, tapi aku pernah baca artikel nih. Kalau ternyata Mark Zuckerberg, CEO-nya Facebook, dan Adam Mosseri, itu CEO-nya IG, Instagram, itu udah mastiin kalau aplikasi mereka itu nggak pernah loh ngedengar user melalui mikrofonnya gitu. Terus di artikel yang tadi yang sama, itu bilang kalau para expert sepakat tentang 2 hal. Yang pertama, mereka sepakat kalau menyadap
user melalui mikrofon itu sifatnya ilegal. Dan yang kedua, aktivitas menangkap, merekam, bahkan nyimpan suatu conversation itu nggak mungkin. Apalagi kita tuh baru mikirin doang gitu loh. Gimana sih dia bisa nangkap gitu loh pakai mikrofon, kan baru dipikirin gitu kan. Nah, ternyata mereka itu nggak nguping. Tapi apa nih? Aplikasi itu melakukan tracking tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Jadi, misal nih, kita lagi hangout sama teman-teman. Let's say momen-momen terakhir lah halal bihalal gitu. Nah, di halal bihalal itu salah satu temen yang kalian ajak ngobrol itu ngebahas tentang experience dia menggunakan produk tertentu. Let's say tas Gucci deh. Gambarnya sama kayak yang tadi ya, tas Gucci. Nah, padahal tuh kamu nggak pernah tahu loh sebelumnya tentang produk ini. Jadi, kok bisa ya gitu? Padahal nggak pernah tahu, nggak pernah googling gitu. Nah, terus tiba-tiba pas pulang ke rumah, kamu lihat nih iklan tas Gucci tadi di YouTube gitu loh. Kaget dong. Hah? Kok itu tahu sih gitu? Nah, ternyata ada banyak algoritma atau cara kerja dari YouTube sendiri. Tapi ada beberapa kemungkinan yang nyebabin hal ini terjadi. Jadi sebenarnya YouTube itu bukan nguping conversation kamu ya. YouTube itu cuma pinter nge-track. Jadi apa yang di-track? Data. Data-data kamu tuh di mana-mana gitu loh. Jadi melalui banyak aplikasi, data kamu tuh di-track. Sampai-sampai kamu tuh ngerasa seolah dia itu ngedengar obrolan yang kamu sama temen kamu bahas. Nah, kita juga tahu kan kalau YouTube itu punya Google gitu. Terus tuh udah ada data juga loh dari Google, kayak handphone kamu ada Google-nya. Dan itu secara agreement-nya ternyata memang ada hal-hal yang sifatnya nge-track data kamu. Dan bisa tahu si Google itu kayak kita tuh temenan sama siapa aja, kita tuh datang kemana aja, ada di mana aja, itu bisa ketahuan gitu. Nah, bahkan dia bisa tahu nih kalau kamu dan teman-teman kamu misalkan ada di suatu lokasi yang sama nih. Jadi kemungkinan kamu sama teman kamu lagi ketemuan nih, kayaknya aplikasinya memprediksi kayak kamu kayaknya lagi ketemuan nih. Terus kayaknya sih orang ini berdua atau lebih gitu pasti ngobrolin suatu hal ya, membahas hal-hal tertentu lah gitu. Nah, disinilah Google bikin prediksi bahwa topik yang baru-baru ini dicari sama temen kamu, bisa jadi akan kamu cari juga nih dalam waktu yang dekat gitu. Let's say 24 jam setelah ketemuan. Nah, jadi sebelum kamu cari dia udah ngasih nih rekomendasinya duluan. Tuh. Temenmu nih kayak sebelumnya engage nih dengan produk ini di berbagai aktivitas nih, makanya Google prediksi nih, kalau ini bisa jadi nih topik pembicaraannya bakal ini gitu. Bahkan lebih jauh lagi dari itu tuh nggak cuman dari kamu dan teman kamu, tapi bisa jadi antara kamu dan temennya temen kamu juga. Misalkan dia nggak googling si teman kamu, tapi teman kamu itu pernah googling, nah maka iklan ini itu akan menjadi bahan rekomendasi yang bakal muncul di aplikasi kamu. Gitu. Jadi nih, ada cara kerja lain nih Google. Sebenarnya mereka itu ada apa ya, mekanisme penggunaan data kamu di mana Google itu mengelompokkan manusia atau usernya berdasarkan lokasi atau minat atau demografi. Jadi misalkan kamu juga dikelompokin berdasarkan tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi nih. Misal kalau kamu sama teman-teman misalkan sekelompok nih, YouTube itu akan nampilin iklan yang cenderung sama. Jadi untuk satu kelompok yang sama, dia tampilin iklan yang kemiripannya sama. Karena biasanya kan satu kelompok tuh pasti ada bahasan yang sama, kemudian kayak hobi yang sama, atau topik-topik yang memang sama gitu loh. Jadi iklan yang ditampilkan juga akan cenderung sama karena pengelompokan tadi. Nah, ini semua adalah hasil dari data analisis, yang lebih tepatnya machine learning yang sangat kompleks sih sebenarnya. Jadi ada kaitan antara penggunaan data-data kamu yang ada di server para website-website tadi. Nah, terus gimana nih yang di Instagram dan yang di Grab juga gimana nih gitu kan. Nah, mereka juga sama ternyata. Karena kalau sadar atau tidak sadar waktu registrasi kan kita pakai data kan. Kemudian kita ada term and agreement di situ juga
dia akan nulis kayak kita akan dipakai datanya dalam beberapa hal gitu. Nah, jadi yang di Instagram itu hampir mirip sih case-nya kayak yang di YouTube tadi. Nah, kalau yang di Grab ini mungkin mereka menerka lokasi yang bisa kamu datangi di satu tempat di jam tertentu gitu. Jadi kayak prediksi jangan-jangan bisa jadi ini gitu loh. Makanya tadi kemungkinan tepat gitu. Jadi kayak ada historical data yang digunakan oleh aplikasi biasanya kemana nih orang di jam ini gitu. Oke, kalau itu kan kekuatan data analisis ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin teman-teman alami gitu. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk geser nih ke story-story sukses dari beberapa bisnis yang selama ini ternyata menggunakan data. Ada satu perusahaan minuman. Suatu hari di perusahaan ini pernah ada minuman yang terkenal banget. Sampai minuman ini jadi the most popular. Dan minuman ini adalah sebenarnya menariknya itu hasil kreasi dari konsumen dari perusahaan minuman itu sendiri. Jadi data konsumen itu diambil kan berarti bisa jadi, tapi nggak tahu. Kita lihat. Minuman yang dikenal dengan nama Pink Drink, Pink ya, bukan Blackpink ya, ini Pink Drink. Ini ingat Blackpink mulu nih gue. Ini juga masuk loh ke Indonesia di bulan Juli lalu. Kayak belum setahun minuman Pink Drink ini masuk ke Indonesia. Nah, mungkin teman-teman tahu nih minuman ini apa ketika saya kasih clue-nya nih. Di Indonesia namanya strawberry acai. Jadi minuman ini sempat viral, kemudian karena dia viral tadi, dia sangat dicari-cari orang gitu loh, secara global. Sayang baru masuk di Indonesia dan namanya jadi acai di Indonesia. Tahu nggak sih dia ini viral karena apa? Karena minuman ini memang fotogenik dan memang wanginya itu khas gitu loh. Jadi banyak banget penggemarnya. Sekarang aku mau nanya, udah tahu belum sih ini perusahaan ini apa sih namanya? Aku coba mau lihat di kolom chat. Ada yang bisa nebak nggak apa nama perusahaan minuman ini? Ada yang bisa nebak? Coba ketik ya. Harusnya ada sih. Kayaknya lagi pada mikir. Mixu. Ada lagi? Aku mau kumpulin data dulu nih. Kira-kira apa ya? Starbucks. Ada lagi yang bisa nebak? Oke, kita kasih 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Ada yang benar jawabannya, Yup. Benar banget. Itu adalah Starbucks. Jadi tahu nggak sih? Aku mau cerita dikit ya. Starbucks ini ternyata ngumpulin miliaran data penggunanya dari aplikasi Starbucks nih yang ada di App Store atau Play Store dan juga kartu membership-nya. Jadi dia pakai data konsumen untuk banyak banget hal. Salah satunya nih, promo yang sifatnya udah di-personalize. Jadi setiap orang ini punya promo yang beda-beda gitu loh. Let's say aku pakai aplikasi Starbucks, terus Mas Febri juga pakai aplikasi Starbucks, nanti ada promo yang beda yang diterima oleh Mas Febri sama aku. Jadi gimana ya, promonya ini tergantung terhadap perilaku dari konsumennya itu sendiri. Bisa jadi di aku ada promo buy one get one, di Mas Febri let's say buy one get two gitu. Mungkin nggak sih? Kayak nggak mungkin ya. Ya itulah contoh yang lain lah misalkan. Jadi ada sistem promosi yang beda-beda untuk setiap usernya. Karena memang dia menggunakan data di balik itu. Dia mengengineer data. Kemudian contoh lagi nih, rekomendasi produk berdasarkan let's say musim, cuaca, lokasi, kemudian festival, misalkan summer drinks deh gitu. Nah, rekomendasi ini juga ternyata hasil dari data yang dianalisis, kemudian perilakunya itu tentang konsumen dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan untuk membuat rekomendasi baru. Misalkan ada orang yang suka green tea latte. Biasanya yang suka green tea latte biasanya suka juga nih sama caramel macchiato gitu. Nah, dia jadi kayak di grup-grouping gitu. Oh, orang yang suka minuman A biasanya minuman B nih. Jadi dia akan rekomendasi minuman yang sama gitu loh. Jadi data-data kayak gitu di-pair terus dicari. Oh, bisa jadi kalau dipromoin ini orang bakal beli ini gitu. Nah, itu trik-trik yang keren sih menurut aku. Terus juga
si Starbucks juga di dalamnya mereka itu menggunakan data pegawai-pegawainya untuk kepuasan dan promosi pegawai nih. Jadi Starbucks pernah kerja sama satu company untuk ngelihat gimana pegawainya itu bekerja. Jadi data si employee-nya itu nggak cuma dipakai untuk apa ya, data doang gitu, tapi memang datanya itu benar-benar dipakai. Kayak sebisa mungkin mereka create data yang banyak tapi beneficial gitu loh. Contoh nih, dia ngambil data input dari karyawan untuk memperoleh insight bahwa pegawainya itu puas bekerja di perusahaan itu. Jadi dia nge-hire perusahaan lain, kemudian dia juga ngecek di Glassdoor, jadi ngelihat data nih, emang puas ya gitu kan. Jadi emang dari data dilihat di Glassdoor ternyata, oh sekitar 60 atau 70% pegawai Starbucks itu puas untuk kerja di Starbucks gitu. Jadi memang penggunaan data di Starbucks ini sangat-sangat intensif gitu, sampai sampai ke sistem HRD-nya aja, manajemen perorangannya juga sampai ngebahas menggunakan data gitu loh. Kemudian untuk keperluan promosi manajer juga dia make sih, kayak Starbucks itu aku sempat waktu kuliah itu baca kalau mereka itu sempat menggunakan data-data performance untuk promosi, dan itu nggak berdasarkan feeling, nggak berdasarkan gut. Jadi kayak kayaknya si ini bagus, kayaknya si ini bagus gitu. Itu kan lemah ya ketika pendapatnya itu objektif kan, subjektif dari si A atau si B gitu. Tapi ketika pakai data, proses promosi atau pembuatan keputusan itu jadi lebih mudah gitu. Nah itu luar biasanya Starbucks gitu. Nah jadi um, apa ya, saking kerennya gitu, akhir-akhir ini kan kalau kita ngomongin HRD ya, kepegawaian lah, itu biasanya kita ngomongin diversity kan, dari ngomongin suku, ngomongin apalagi jenis kelamin gitu. Nggak sampai situ doang, ternyata Starbucks juga itu mampu membuktikan bahwa diversity-nya itu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai, dan gimana ya, bisa meningkatkan si kemajuan perusahaannya sendiri gitu. Jadi sekeren itu loh, kayak perusahaan-perusahaan besar itu bisa menggunakan aplikasi yang isinya data, kemudian membership juga isinya data untuk keperluan perusahaannya sendiri. Yang terakhir ini penentuan lokasi cabang baru. Jadi kok bisa ya Starbucks menentukan lokasi cabang baru dari datanya gitu. Jadi apa sih yang dipertimbangin? Nah, jadi Starbucks ini ternyata mempertimbangkan jumlah variabel orang yang ada di alamat yang mereka simpan di aplikasi maupun di kartu gitu loh. Nah, terus dilihat nih di alamat itu, di membership itu, mereka juga mastiin melalui variabel kayak finansial gitu. Apakah orang ini kira-kira mampu nggak ya? Kan kelihatan tuh, orang ini sering beli berapa kali, orang ini minumannya seberapa mahal gitu kan. Nah, terus orang-orang ini, grup ini ternyata banyak, let's say di Kampung Rambutan. Di Kampung Rambutan itu ada segerombolan orang, banyak orang yang sering beli Starbucks dan banyak orang kaya nih gitu. Tapi mereka tuh nggak ada store di situ. Nah, kemungkinan Starbucks bakal buka nih. Tapi kan belum bisa buat keputusan langsung kan. Terus ternyata ada feedback juga dari user di situ kayak masuk kan. Tolong dong buka di Kampung Rambutan, ada banyak user, dan ada beberapa data yang synchronize, kemudian powerful, yang bisa ngebantu Starbucks untuk ngebuat kemungkinan suksesnya pembuatan toko itu lebih apa ya, lebih lebih tinggi gitu. Jadi dibangunlah di situ dan biasanya berhasil sih. Kayak kita jarang melihat Starbucks tiba-tiba buka terus nggak lama tutup gitu. Jarang kan, nggak kayak kafe-kafe yang kita buat. Kita kan biasanya kalau bikin keputusan kayaknya rame deh, di situ banyak anak sekolah deh. Di situ banyak apa sih pekerja deh. Kayaknya pasti dia beli gitu. Cuman itu kan gut feeling ya, perasaan doang. Nah, kalau Starbucks pakai data gitu. Jadi saking pinternya data dipakai mereka, mereka sampai bisa menentukan toko ini mau dibangun di mana gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya, saking pinternya si Starbucks ini menggunakan datanya sampai-sampai ada klaim nih, nyatakan bahwa kalau Starbucks itu bukan perusahaan minuman kopi gitu loh, tapi data tech company. Jadi, wajar aja sih kalau dia leading-nya benar-benar nggak kekejar sama kompetitornya. Kita bisa lihat di sini, 32.000 stores across the globe. Jadi seluruh dunia itu ada 32 ribuan toko Starbucks. Kita lihat kompetitornya, itu nggak nyampe setengah di situ. Ya nggak sih? Itu sebentar, ini kenapa 21.000 ya? Ini yang 2020 yang terakhir ya, itu grafik yang tahun sebelum-sebelumnya. Beberapa tahun yang kita bisa dapat, itu grafik komparasinya. Jadi harusnya agak linear ya. Jadi ini bisa dilihat kalau Starbucks itu segitu wow
sampai dia bisa lebih dari 2 kali si kompetitornya, sama si Dunkin Donut itu sendiri. Jadi wajar lah ya, benar-benar nggak terkejar sama kompetitornya, ya sampai membuat lebih dari 32.000 gerai di seluruh dunia. Wow, keren banget sih. Oh iya, ini ada sumbernya nih. Ini ternyata di 2019, jadi kayak kebayang dong dalam 1 tahun dia bisa ngebuat sepuluhan ribu store. Yang kiri itu 2019, yang kanan 2020 kayak wow. Tapi emang kerasa sih di Indonesia sendiri kayak aku tinggal di daerah yang ternyata di kabupaten pun itu udah nongol gitu Starbucks gitu kayak wow, sekeren itu. Jadi itu baru di Indonesia kan, satu provinsi. Belum sepulau, belum Indonesia, belum setiap negara. Jadi kayak yang emang banyak banget gitu. Kayak aku kemarin kuliah aja tuh di kampus itu ada 2 Starbucks. Jadi kayak, oh wajar lah gitu, banyak banget. Oke, itu tentang Starbucks. Bentar aku minum dulu. Ada next story yang bakal kita tampilin. Kita main tebak-tebakan lagi nih. Jadi ada company lain. Company ini nih company sepatu olahraga. Kepikiran dong company-nya apa nih kira-kira nih? Di saat pandemi, dia ini ngebuat aplikasi untuk aktivitas lari. Let's say untuk runner ataupun pemula atau yang udah expert, dibikin aplikasi. You know lah ada aplikasi. Kebayang dong kira-kira, mungkin ini nih gitu ya. Nah tujuannya sebenarnya apa sih dia bikin aplikasi? Si perusahaan ini tuh sebenarnya mengenal konsumen lebih dekat dengan membuat aplikasi karena target market mereka adalah pelari loh. Pelari kan. Nah, hebatnya aplikasi ini di-launch hampir kosongan gitu. Kayak fiturnya nggak lengkap gitu, sangat minim. Kebayang nggak sih kayak dia bikin aplikasi tapi minim fitur gitu. Orang bakal kayak yang ngehujat nggak sih kayak yang, aplikasi jelek gitu kan. Banyak banget yang kayak nggak ada fiturnya ngapain gue download gitu kan. Beberapa kayak jadinya uninstall gitu kan. Kayak aku juga pasti uninstall sih ketika ada aplikasi ini kok isinya nggak ada sih pas dibandingin sama kompetitor ternyata kayak udahlah gue tinggalin aja gitu. Tapi ternyata si company-nya punya trik sendiri gitu loh. Sebenarnya aku bertanya sih kayak, kok bisa-bisanya mereka berani launching aplikasi yang belum lengkap gitu loh. Kan biasanya orang tuh nunggu-nunggu nih, nunggu perfect dulu baru launching aplikasi gitu kan. Ini tuh kayak yang masih minimum, tapi dia udah bisa launch gitu loh. Nah, kenapa tuh kira-kira? Justru jawabannya adalah itu tuh strategi mereka sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan feedback dan rating dari user untuk melengkapi fitur yang mereka mau sendiri gitu loh. Kira-kira udah kebayang belum ya? Pasti belum sih kayaknya. Ingat nggak kenapa mereka ngebangun mobile app ini? Tadi ya, untuk ngenal konsumen lebih dekat kan. Kasarnya mereka itu mau ngumpulin data tentang market mereka atau konsumen mereka. Tapi keren nggak sih? Alat untuk ngumpulin datanya itu sendiri tuh dibangun pakai data gitu loh. Jadi mereka ngumpulin data konsumen, tapi mereka juga ngebangun aplikasinya pakai data gitu. Jadi kayak bener-bener ngambil data untuk data lagi gitu loh. Jadi feedback-nya kan data tuh untuk ke konsumen lagi, di mana nanti konsumennya pakai aplikasinya kan ada datanya lagi. Jadi mereka bener-bener mainan data di sini. Walaupun kalau kita ngomongin di reputasi ya, kayak bakalan hancur nih reputasi gitu kan. Orang aplikasi belum ada isinya kok di-launch gitu kan. Tapi kita lihat story berikutnya. Ternyata setelah mobile app-nya jadi, ini mereka nih jadi ngerti nih kebutuhan dan harapan para runner, para usernya nih. Misal ya, di New York butuh sepatu yang kayak mana nih? Misal di Eropa butuhnya gimana nih? Misal di Hawaii, di Indonesia, tipe-tipe tropis butuhnya yang kayak mana? Atau misal di musim dingin atau misal di medan yang trail gitu gimana gitu. Nah, mereka tuh jadi ngerti gitu loh karena input dari user-user tadi yang komen gitu loh. Nah, akhirnya mereka buat sepatu yang memang sangat-sangat sesuai dengan market mereka. Kebayang nggak sih pinternya? Apalagi selain itu? Jadi si company ini belum keluar nih apa nih namanya nih. Ngapain lagi sih gitu loh. Dia itu ternyata melalui aplikasi ini juga mengumpulin feedback dan story konsumen kan, yang tadi udah aku bilang. Aplikasinya ternyata ngumpulin feedback dan story dari konsumen. Kemudian untuk apa lagi? Itu untuk apa coba? Untuk modal dari
aplikasi yang digunakan untuk tim marketing. Lah, modalnya apa gitu? Ya berupa story konsumen yang relevan tadi gitu loh. Jadi muter-muter gitu loh. Nah, sekeren itu. Jadi mereka nggak cuman ngebuat sepatu dari kebutuhan user, tahu nggak? Bahkan pada proses marketingnya sekalipun, itu tuh dibuat dari kata-kata yang dibuat dari story yang dibuat usernya sendiri. Wow, kayak user komplain tentang apa nih? Gini, gini, gini. Itu diambil kata-katanya untuk marketing. Jadi kan ngena banget kan? Karena user bilang itu, user marketing dengan kata-kata yang itu loh. Kalau kita kan enggak ya, kita produksi suatu produk, marketingnya pakai bahasa kita gitu kan. Kayak gitu. Padahal user belum tentu kena gitu loh. Nah, pinternya si company ini mereka pakai data yang udah pernah jadi komplainan tadi, bikin produk, kemudian marketingnya pakai kata-kata yang sama gitu. Jadi sekeren itu mereka menggunakan data gitu loh. Oke, capek juga yang ngomong. Kalau tadi tuh Starbucks loh. Nah ini perusahaan apa nih? Sekarang tebak-tebakan lagi. Coba, aku mau tahu di komentar. Kira-kira sepatunya apa sih? Coba ada yang bisa nebak? Kok nggak ada komen ya? Sepi. Hmm, Adidas, Nike. Nggak ada merek lain ya? Nike kah? Hmm, Adidas lawan Nike berapa nih? 3 lawan 3. Yang lain have no idea. Ada yang pernah dengar Hoka nggak? Reebok. Oke, oke. Jawab sekarang ya. Puma. Jawab ya. Nah, ternyata perusahaan ini adalah ya Adidas. Bener nih Mas Febri nih, dapat piring cantik kalau ada door prize piring cantik ya. Jadi gini, si Adidas ini menggunakan data analitik, lagi-lagi data analitik ya kayak Starbucks. Pinter-pinter banget perusahaan-perusahaan gede di luar sana. Untuk apa sih? Untuk bikin decision making. Jadi customers first thinking itu leads to better decision. Jadi yang tadi, yang dari customer itu diambil untuk ngebuat keputusan yang lebih baik gitu loh. Jadi company yang biasanya thrive, sukses, biasanya itu mereka sukses untuk mengolah, menggunakan, dan mengengineer datanya untuk keperluan masa depan. Nah itu yang perlu kita aware nih. Biasanya ada teman-teman yang lagi usaha atau mahasiswa itu benar-benar yang kayak ngelihat, kita harus ngumpulin data, tapi kita harus punya misi juga gitu loh. Dan nggak kebayang kan, tricky banget nih perusahaan-perusahaan tadi untuk menggunakan datanya. Nah, si consumer first thinking tadi itu untuk apa ya, dipakai untuk bikin better decision, kemudian data analitik yang lain adalah untuk menguji efektivitas atau efisiensi suatu kampanye, promo, kemudian menu di mobile app, kemudian channel penjualan, desain website, dan macam-macam terhadap pembelian. Jadi memang data analisisnya itu banyak banget gitu loh. Dan dia punya tagline nih, more than ever before, data is fueling our marketing efforts. Ini maksudnya apa nih? Berarti kan nggak lebih dari itu, data itu menjadi bahan bakar untuk marketing kita nih gitu loh. Jadi kebayang nggak sih tim marketing makain datanya itu ada yang ngasal kan, nggak pakai data gitu. Di Adidas itu dia udah pakai data bro. Jadi emang di sini ada kayak storytelling dan marketing strategi yang berkombinasi jadi satu, tapi backed by data gitu loh. Oke, next slide. Udah keringetan nih gue. Oh ini ada story yang mengejutkan. Ternyata Adidas pernah di 2019 tuh menjual 1 juta sepatu, 1 juta pasang sepatu dalam hanya 2 hari. Gan, kebayang nggak? Kayak lo laku 1 juta dalam 2 hari. Itu kayak after you use the power of data gitu. Kayak, wow gitu. Dan ngomong-ngomong, angka-angka 1 miliar, 1 juta sepatu dan 2 hari itu kan ngomongin data juga gitu kan. Jadi itu kayak everyday we never get lost from data gitu. Pasti kita dapat ngerti dan biasanya ngedengar data lah. Angka juga data kan, jadi kayak kita setiap hari engage dengan data gitu. Itu kerennya Adidas. Tadi si Pink Drink, kemudian ini si datanya si Adidas melalui aplikasi dan kartunya gitu. Boleh ke next slide? Jadi
kesimpulannya, dari semua story tadi ya, ini aku baca aja deh capek. Data analisis itu bisa dipakai untuk apa aja sih? Contoh nih, kalau dari tadi kita lihat, itu kan bisa ngebuat produk yang sesuai pelanggan dari si story Adidas. Kemudian memprediksi perilaku pelanggan juga sama. Segmentasi pasar sama tuh si Adidas, si Starbucks. Juga tentang modal, strategi, marketing, kebayang nggak sampai ke marketing. Menguji efektivitasnya juga. Kemudian rekomendasi produk yang personal, yang kayak tadi dan ya masih banyak lagi gitu loh. Kalau kita ngomongin kayak UMKM lah, yang usaha-usaha yang baru kita buat, itu biasanya bisa juga dipakai untuk kayak profiling market berdasarkan karakteristik yang spesifik, kayak jenis kelamin, umur, regional gitu loh. Bisa juga untuk memprediksi tren pasar, ngeprediksi stok gitu kan, nganalisis tingkat efektivitas, kemudian buat promo yang pas nih untuk memenangkan pelanggan gitu loh. Misal uh, si market dari produk kita biasanya adalah pegawai kantoran. Ada 2 tipe nih, ada yang tipe-tipe gajian tanggal 1 sama tanggal 25. Oh, kalau gitu kita nggak usah bikin promo di tanggal-tanggal 10 ke atas gitu. 10 sampai 20 nggak usah buang-buang duit untuk marketing di tanggal itu. Bikin aja promo-promo sebelum tanggal 1 atau di tanggal 1, 2, 3, di mana duit-duit mereka tuh baru banyak gitu loh. Atau ketika pegawai-pegawai yang gajian di tanggal 25, itu kan udah punya profilnya nih kita gitu kan. Bikin aja promo di tanggal-tanggal segitu tuh, 25, 26, 27. Itu meningkatkan peluang untuk sales kita itu lebih tinggi gitu. Jadi segitu keren dan bikin apa ya, perusahaan itu berstrategi menggunakan data gitu loh. Apalagi ya contohnya, misalkan UMKM itu juga bisa untuk memperoleh insight ya tentang profil konsumen dan target pasar gitu. Juga tentang sistem keamanan bahkan. Dan aku pernah juga waktu itu bahas materi waktu kuliah ya. Jadi data itu dipakai untuk bikin strategi waktu apa ya? Ini klub olahraga kalau nggak salah. Jadi dia menggunakan data untuk digunakan sebagai taktik supaya menang melawan lawan. Jadi chance untuk menangnya itu lebih tinggi dan itu terbukti gitu loh. Sampai di suatu saat taktik itu tuh diketahui publik, dibuka oleh si pemilik datanya sendiri. Karena sangat-sangat jauh loh kayak olahraga, kemudian dia menggunakan kayak jarak, lompatan, segala macam, diukur, dilihat kebiasaannya, terus yang mana yang paling efektif, itu dipakai untuk taktik memenangkan suatu olahraga. Kayak yang jauh banget ya gitu, tapi itu tuh make sense gitu loh di dunia apapun sebenarnya, di industri apapun. Jadi itu kesimpulannya. Nah, jadi, aku cuman mau bilang kalau kita tuh harus aware tentang data kan, ngelihat dari story awal tadi, yang data tuh deket banget nih sama kita gitu loh, dan mau nggak mau kan ketika kita main medsos, ketika kita login Zoom, apapun itulah gitu, data kita ke-track gitu loh. Cuman memang aku punya saran salah satu ini agak tentang security, biasanya kalau kita mau ada tentang tes apa ya, kayak dia approval tentang data concern ya dibaca kalau mau tahu gitu kan. Nah, itu di situ seru tuh, isinya apa aja sih, data kita dipakai buat apa aja sih gitu. Dan biasanya kita bisa turn off beberapa hal, tapi nggak bisa turn off beberapa hal yang lain gitu. Masa kita mau matiin lokasi kalau kita pakai Gojek, kan nggak mungkin kan. Jadi mau nggak mau data kita kebuka tuh, kita lagi ada di mana gitu kan. Jadi itu udah kayak ya udahlah gitu. Bagian dari kehidupan kita selama ini ya udah mau nggak mau kita ke-track juga gitu. Ah, itu sih. Nah, sekarang kayak kenapa sih data analis gitu? Jadi kalau aku bisa simpulin data analis di sini adalah orang yang menganalisis data gitu loh. Jadi baik dalam banyak hal ya, berstrategi, memikirkan suatu hal, kemudian, mencari tahu, eee, apa ya, kayak ada magic-magic apa sih dalam suatu hal, kayak aplikasi dan lain-lain, itu biasanya memang pakai data. Jadi data analisis itu sangat penting, maka role data analis juga sangat penting gitu loh. Di sini, tujuan seminar yang aku sampaikan ini adalah untuk ngebangun awareness nih, buat kita semua kayak, "Oh ternyata data analis itu segitu pentingnya," gitu. Justru kalau misalkan teman-teman ngerti data analisis dan memang udah lumayan expert ya, biasanya akan di-reach out oleh banyak company gitu loh. Nah, jadi biasanya sih data analis ini juga menemukan pattern, dari data untuk mendapatkan insight gitu loh. Jadi nyari-nyari data yang dikumpulin itu pattern-nya gimana,
Nah, itu dapat insight. Nah, itu juga salah satu tugas dari data analis gitu. Duh, capek nih Mas ngomong terus. Kayaknya udah dulu deh. Sekarang di Mas Febri dulu. Sekian dari saya, Mas. Oke, Thank siap. you. Thank you juga nih, thank you banget buat Mas Roni ya, karena tadi udah banyak banget ya share-share kayak tentang perdataan dan ini lebih jadi kegambar gitu karena mungkin waktu awal kegambar kayak ini apakah berat gitu ya untuk bahasan buat teman-teman semua di sini ternyata benar-benar dibikin visualisasi yang sangat ringan dan bahkan relate banget gitu ya kayak contohnya tuh bisa kita lihat di depan mata kayak tadi yang dicontohin sama Mas Roni yang kadang ya misalkan aku nih kemarin aku mau cari-cari sepatu di Tokopedia set tiba-tiba di YouTube iklannya sepatu buka IG iklannya sepatu buka Google iklannya sepatu dan ini ternyata berkaitan juga dengan data-data dan juga tadi dilihatin juga ya teman-teman terkait contoh-contoh di brand-brand yang diterapin yang bikin brand itu bisa stand out dan powerful yang mana ini juga bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari ya Mas ya untuk perdata-dataan ini gitu. Bisa banget. Nah, Dari yang buat sepele lah sampai yang ngeri. Sampai yang ngeri kompleks. karena kadang kita perlu dengan hal-hal subjektif kayak tadi yang Mas Roni bilang kayaknya kalau buka di sini rame deh kata si ini mah rame gitu kayak ibaratnya kayak ada Betul. kata dia tapi nggak ada Iya, basis data objektifnya ya Mas ya. betul. Nah, oke. Ini jadi pelajaran juga nih buat kita semua ya, teman-teman semua. Dan ini mungkin aku mau coba remind juga sebelum nanti mungkin masuk ke sesi Q&A, teman-teman semua yang hadir di webinar kali ini bisa mengisi link absensi ya. Di sana ada 2 link absensi. Jadi bagi teman-teman untuk yang datang dari Future Skills ataupun peserta dari Future Skills bisa mengisi link dari Future Skills ataupun bisa untuk mengisi link satunya lagi. Jadi untuk yang dari Future Skills bisa bebas ya mengisinya antara link atas atau link bawah. Tapi untuk teman-teman dari peserta umum mengisi linknya itu yang link yang di bawah yang link absensi untuk klaim e-certificate gitu ya. Dan teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung nanya secara langsung ya dengan raise hand dan juga bisa langsung mengajukan di kolom komentar karena kita bakal masuk ke sesi Q&A. Ini kalau misalkan ada yang raise hand itu bakal diprioritasin ya. Jadi biar kita lebih ngobrol-ngobrol lagi biar nggak berdua doang nih sama Mas Roni gitu ya. Dan ini ternyata udah ada yang masuk juga gitu ya di kolom chat. Wah, wow langsung banyak nih Mas. Oke, mungkin aku coba bacain dulu nih Mas ya yang paling pertama pertanyaannya ada dari Naufal Atta nih. Permisi Kak, apakah ada model atau konsep yang biasa ada di data analisis yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data, bahkan untuk tujuan terkecil sekalipun seperti jualan bakso yang mudah dilakukan dan dipahami oleh orang-orang yang nggak terbiasa dengan data driven, atau bahkan untuk orang biasa. Ini gimana nih Mas Fren? Pertanyaannya. Ntar aku baca dulu ya. Oke, silakan. BTW thank you banget ya untuk Mas siapa ini? Tadi Mas Noval Atta ya atas pertanyaannya. Atau kalau misalkan Mas Noval Atta mau langsung nanya on mic juga nggak apa-apa banget, ya tinggal resen aja ya. Oke. Yang pertama ya, ini aku lagi mikir nih, kayaknya bakso jadi lapar gitu, bukannya malah jawab pertanyaan kayak, wah, Jadi kebayang makanan ya Mas ya. kayak kayak aku mikir kayak ini beneran bakso nggak sih gitu, gue cek dulu, oh ya beneran bakso, gue nggak salah, gue nggak lapar nih gitu. Jadi ada 2 bakso juga ya di sini ya, bakso keliling atau bakso rumahan. Jadi ada 2 klasifikasi. Oh enggak gitu. Jadi gini, misal aku contoh deh bahas stok ya, dalam hal stocking. Jadi, bisa aja kita memprediksi, let's say untuk dalam hal stocking ya, kita bikin si tukang bakso yang ada store-nya di suatu tempat gitu. Nah, dia nge-gather nih, dari data biasanya dia melakukan kompetitor analisis nih, kayak, ada berapa tukang bakso sih gitu loh. Terus kita lihat kan, dari kebutuhan apa butuh nggak sih sebenarnya kita bangun jualan bakso di tempat ini gitu loh. Kita ngelihat datanya juga gitu loh, datanya nggak harus selalu yang angka banyak gitu loh, tapi kayak data itu juga kadang-kadang berupa fakta yang kayak ada atau tidak, benar atau salah gitu loh. Misalkan, di satu wilayah kita mau ngebangun tempat bakso yang asumsi kita bakal rame gitu loh. Kemudian, kita ngelihat, ada nggak sih kompetitornya gitu kan, kita cek nih, ada kompetisi berarti nih, ada 3 toko bakso gitu loh, dan tiga-tiganya selalu penuh dan selalu ngantri gitu loh. Nah, biasanya kita tuh cari tahu dari kompetisi duluan, kayak dateng, ada komplain nih, "Ini selalu ngantri nih baksonya," gitu loh, atau, "Ini selalu telat," gitu loh. Kadang-kadang ada komplain di Google Map ya, kalau kalau aku bisa lihat biasanya di Google Map kan ada tukang bakso tuh, Google Map dicek, kelemahannya apa melalui rating-rating yang hanya 1 bintangnya. Nah, itu kan kita ngumpulin data nih, kayak,
Oke, bintangnya dia ini, yang satunya ini, kelebihannya ini. Oke, di toko yang ini bintang 1, 2-nya ini, kelebihannya ini. Oke, ini rame banget nih reviewnya sampai 4.000, tapi kok cuman 3,9. Nah, itu kan banyak banget tuh bintang merahnya tuh, yang cuma satu 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 gitu kan. Cari kelemahannya apa? Oh, ini ngantri, oh ini stok, oh ini masalahnya rasanya, oh ini kepedesan macam-macam. Nah, itu udah bisa bikin asumsi tuh kayak lu bakal berpotensi laku kalau lu ngebikin tempat bakso yang memenuhi kriteria konsumen dari market yang udah ada dan kompetitor gitu loh. Jadi kelemahan-kelemahan kompetitor itu kita ambil. Itu yang kita jadikan produk kita untuk ngebuat toko bakso di tempat yang sama gitu loh. Karena kan tadi ada yang lebih kan, bludak kan di tempat tiga-tiganya bludak, tapi semuanya komennya negatif gitu. Oke, pertama kita bangun, kemudian tes. Dari rasa kita tes, di-adjust berkali-kali, nanti kemudian dari stok kita tes kayak, "Oke, kita hari ini kayaknya bikin 500 mangkok gitu, kurang apa enggak?" Atau kayak, "Oke, bikin 100 mangkok dulu," gitu loh. Nanti kita tes nih, minggu pertama sorry, 3 hari pertama stoknya selalu kurang gitu loh, naikin, hari kedua naikin lagi gitu loh. Nanti akan ada stok maksimum yang kira-kira itu tuh ngebuat apa ya, ngebuat, eee kita tuh tahu kayak kira-kira di daerah ini nih sekian loh jumlah bakso yang bakal nongol gitu loh. Itu baru tren harian. Nanti kita bisa lihat lagi nih, datanya kita tarik lagi kan. Akhirnya kita bisa ngerti nih trennya, oh kira-kira begini. Terus entar ganti nih trennya, set, tiba-tiba, oh kalau weekend nggak ada pekerja nih. Misalkan tiba-tiba trennya tuh turun di weekend gitu loh. Sabtu Minggu turun. Kita kan bisa nebak-nebak kan, insight nih, kita nyari insight nih. Oh, kayaknya ini gara-gara pekerja nih yang banyak nih, dan kita juga ngelihat kan yang beli-beli pekerja gitu kan pakai baju, pas weekend pekerja-pekerja tadi nggak ada gitu kan. Nah itu bisa jadi, apa ya, kita bisa ngeliat pattern pas kita bikin grafiknya kan naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu kan. Oh berarti si weekend ini datanya bolong nih, berarti di weekend kira-kira minggu 1, 2, 3 pertama yang laku kira-kira cuma 300, 200, 300, 200, berarti kita hanya akan bikin stok di angka segitu gitu loh di weekend gitu loh. Jadi datanya tadi benar-benar dipakai. Kita nggak bisa pakai yang 500 di hari-hari biasa. Kita pakai yang 300, 200 di weekend. Jadi kita harus pintar juga memproduksi. Kalau enggak kan rugi kan. Kita produksi banyak, terus kayak baksonya udah nggak seger gitu kan. Kan orang juga bakal komplain gitu kan. Dan kita udah ngeliat nih kompetitor kita pakai bakso yang udah nggak seger gitu. Nah itu gimana tuh, sekarang ya tinggal kita gimana ngabisin bakso tadi kan. Yang jelas jadi pelajaran buat ke depannya gitu loh. Kalau weekend jangan pakai promo kayak jangan pakai stok kebanyakan gitu loh. Nah itu juga bisa diambil kayak tren tahunan, bahkan kayak tren musim, lagi-lagi liburan, ternyata pegawai kantor cuti nih di musim-musim Desember gitu loh. Atau, oh kalau ada tanggal merah, Jumat, Minggu, Sabtunya kosong, Kamis, Sabtu, Jumatnya kosong, terus ternyata Jumat pada nggak masuk gitu. Kita lihat jadi kayak dari kalender juga ngelihat gitu loh. Sometimes kita bisa lihat juga dari bulan puasa, oh nggak mungkin ya bulan puasa segini. Jadi kayak dilatih lagi nih, bulan puasa tahun sekian begini. Nah, begitu tuh data tuh di-assess, jadi kita lihat historinya dulu. Jadi pertama ya kita lihat kompetisinya gimana, kemudian kita lihat ini historinya juga, kayak gimana sih data ini secara histori itu benar-benar bisa dipakai ke depan. Nah, ini bisa dibilang kalau data analisis itu forecasting. Jadi kayak kita prediksi di masa depan tuh kayak mana sih datanya ini harusnya normalnya. Kan nggak mungkin kalau kita bikin stok yang tiba-tiba 1.000, 2.000, kita laku nih gini-gini, kita nggak bisa bikin keputusan yang sembarangan kayak gitu. Itu contoh pedagang bakso yang membuat saya lapar barusan ya teman-teman ya. Kira-kira udah kejawab belum nih dari Mas Noval Atta? Benar nggak sih? Ya, Bukan ya? betul Mas. Benar ya? Ya Novel Atta tadi yang Terus bertanya. apa nih? Lego ya? Kemudian bagaimana melakukan data analisis seperti anak-anak yang penasaran dan coba antusias bermain misalkan Lego. Maksudnya apa ya? Gimana Yang pendataan penasaran seperti coba anak? Aku nggak tahu ya maksud pertanyaannya secara spesifik, cuman aku mau cerita dikit. Waktu itu aku pernah bikin paper tentang Lego, ini tugas kuliah, dan Lego juga salah satu perusahaan yang berhasil menggunakan data untuk keperluan, eee, perkembangan perusahaannya. Jadi perusahaannya itu hampir kolaps, aku lupa di tahun berapa, tapi gara-gara pakai data, dia langsung naik lagi, kayak perusahaannya itu berubah, dari yang cuma Lego-Lego itu yang plastik itu, mereka berhasil bikin Lego app, mereka bikin website-nya Lego, mereka berhasil bikin masukin feedback-feedback pengguna terhadap website-nya mereka, dari user mereka untuk bikin Lego-Lego baru. Yang Legonya itu udah nggak kayak batu-batu bata lagi, tapi Legonya udah jadi kayak yang gambar-gambar orang, rumah, yang bentuknya itu lebih bisa di-adjust dan nggak kaku kayak kotak-kotak doang. Nah itu contoh Lego ya. Jadi kayak Lego itu make yang terakhir ini aku tahu case-nya dia make data pengguna dari web. Jadi intinya kalau kita bisa lihat kenapa
Perusahaan-perusahaan besar itu pakai website, kemudian pakai user. Biasanya user itu isi datanya banyak gitu loh, dari profilnya sendiri maupun komentarnya. Jadi komentarnya biasa jadi feedback, usernya juga jadi profile dari macam-macam lah. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat gitu loh. Nah, itu case-nya Lego ya. Semoga menjawab sih. Nanti kalau mau papernya kayak mana, aku bisa kasih paper yang aku submit kemarin. Kebetulan pas nih Lego. Gitu. Oke, dan aku rasa untuk jawaban dari Mas Roni udah jelas banget ya Kak Novrata, dan kita bisa langsung move ke next question nih, Mas Roni. Ada dari Kak Mustika Indah. Ini mungkin juga jadi pertanyaan juga bagi yang awam, karena misalkan kita tuh sering banget ini tuh disandingin gitu Kak, kayak apa bedanya data analyst dengan data scientist nih Kak, secara praktikal ataupun secara umumnya gitu Kak. Dari Kak Mustika Indah. Yang aku inget ya, yang setahu aku, data analyst itu lebih fokus ke turning data into insight gitu, yang aku bilang tadi. Ngerubah data-data yang ada menjadi insight. Jadi kayak yang, "Aha," gitu, atau, "Oh," gitu. Nah, itu data analisis. Jadi data analis tuh kayak gitu. Tapi kalau data science, itu tuh cakupannya lebih besar. Dia ini kayak mengkawinkan antara insight data yang udah jadi tadi, dengan keilmuannya gitu. Misal, kalau data analis itu cuma sampai menangkap insight bahwa ada hubungan erat antara berat badan dengan denyut jantung. Nah, itu data analysis. Jadi kayak, oh ada hubungan nih antara dua ini gitu loh. Statistik banget ya. Nah, kalau data scientist itu, oh kayak gini, kayak, oh wajar ketika BB-nya besar, berat badannya besar gitu loh, jantung akan bekerja lebih cepat gitu loh, untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, karena tubuhnya memang besar gitu loh. Nah, kalau yang badannya kecil, kan nggak lebih, apa ya, lebih lebih kecil gitu loh. Jadi kayak gitu. Analoginya, kalau yang berat badannya lebih kecil, maka akan lebih sedikit lagi gitu. Jadi, lebih ke data science-nya kayak gitu. Lebih lebar cakupannya kalau data science, tapi data analis itu lebih di salah satu bagian dari data science sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau kita ngomongin ke company, let's say teman-teman, apa ya, teman-teman apply di suatu, ini yang mahasiswa ya, atau yang pengen apply di role suatu company, itu nggak ngunci kayak data science itu yang kayak gini yang disebut sama Kak Roni atau si Roni gitu, atau data data science yang kayak gini gitu. Lebih ke data science dan data analis itu kadang-kadang interchangeable gitu loh, tergantung yang ada di company-nya itu sendiri. Jadi misalkan teman-teman ngelihat job opening, pastikan ngelihat description dong. Nah, dari description kan ketahuan tuh kayak tugasnya ngapain nih, gini 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 gini. Sometimes yang dicakup di analyze itu juga ternyata di-cover di data science-nya aja. Jadi sometimes kebalik gitu. Jadi tapi secara umumnya aku tahu yang kayak tadi gitu. Science itu lebih besar cakupannya, kalau analyze itu lebih ke analisis yang agak lebih teknis lah, statistik gitu loh. Data science itu lebih ke yang lebar lagi gitu loh, kayak mikirin apa ya, logikanya lah atau analoginya kayak gitu. Jadi data science itu lebih memaknai ke keilmuannya gitu loh. Itu sih. Oke. Oke, thank you banget Kak Roni, Mas Roni, dan mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Kak Mustika Indah ya, bisa langsung ditanya aja, tapi aku rasa udah jelas tadi ya penjelasan dari Mas Roni gitu. Oke, dan ini mungkin ada yang raise hand nih ya, aku pengen coba langsung kasih aja ke Kalina Flistarif nih, silakan Kak mau nanya apa nih ke Mas Roni. Ya, halo, terima kasih kesempatannya. Halo. Ya, ini sih, jadi saya mau nanya kalau gimana ya sebenarnya cara untuk melatih kita, terutama dari orang yang non statistik, non data banget gitu, untuk bisa mengamati data sehingga intuisi kita itu terkait cara menemukan pattern-pattern data itu bisa terlatih gitu, terasah gitu Kak. Oke, thank you banget Kalina. Ini mungkin silakan Mas Roni bisa langsung menjawab dari pertanyaan dari Kalina. Oke.
Thank you banget nih, Kak Linaf. Luar biasa pertanyaannya, menarik juga nih, aku jadi mikir juga. Kayaknya sih gini ya, kalau kalau ngelatih intuisi itu bukan kayak, tentang tiba-tiba seseorang punya intuisi hebat atau enggak gitu loh. Kan nggak ada ya, semua orang lahir dengan kapasitas yang sama dan karena lebih ke exposure sih, karena aku lebih sering ke-expose ke data jadi, itu bukan intuisiku sih, lebih ke kayak aku ya udah biasa pakai data ya udah gitu loh. Kayak ibu-ibu masak deh, karena dia biasa masak, misalkan anaknya suka let's say lah penjual nasi Padang, apa gitu. Kan karena dia juga udah biasa di situ, dia akan lebih ngerti untuk memproduksi hal itu yang udah bagus gitu, hal itu, produk. Jadi ini juga sama dengan yang data tadi. Jadi bukan lebih ke intuisi, tapi lebih ke kayak seberapa sering sih kita ke-expose sama hal ini gitu loh. Jadi aku bisa kasih, beberapa tips sih, lebih ke biar kita lebih ngerti atau lebih lebih apa ya, lebih 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 cepet nangkep gitu loh. Jadi saran aku yang pertama itu ya sering-sering ngebaca artikel sih. Artikel atau nonton video di YouTube yang sifatnya menarik ya. Jadi kita itu kelatih untuk apa ya, eee, untuk seneng gitu loh. Jadi kayak yang, oh ini gini gitu loh. Jangan baca artikel tapi terpaksa gitu. Gue baca artikel biar gue ngerti data analis, terus pas beberapa hari baca terus kayak masih nggak ngerti juga gitu. Nah jangan sampai kepaksa gitu loh. Jadikanlah suatu, aktivitas belajar itu menyenangkan. Ya baca artikel, kalau nggak suka baca ya nonton YouTube, cari cara supaya seorang ini tuh, Mbak Lina sendiri itu kayak yang mencintai tentang literasi tentang data itu sendiri gitu loh. Jadi bebas gitu loh. Jadi sering-sering aja dapat exposure. Pertama itu. Yang kedua, bisa latihan olah data sendiri gitu loh. Kayak belajar dari Excel gitu loh atau dari YouTube, contoh mengolah data gitu. Jadi kadang-kadang dengan kita sering latihan, kita jadi terbiasa dan mengerti gitu loh, gimana sih, pattern-nya atau ada hubungan nggak sih, kayak kita contoh pelajaran simpel deh, kayak ngomongin korelasi gitu. Yang kayak tadi aku bilang berat badan berkaitan dengan ini, itu kan kadang-kadang cuman tebak-tebakan kan. Tapi kalau kita misalkan pakai contoh data, misalkan data-data soal anak SMA lah yang kayak apa gitu, anak kuliah gitu. Kalau yang udah expert mahasiswa biasanya bisa ngambil dari Kaggle ya. Tapi kalau teman-teman yang lain bisa ngambil dari manapun biasanya data yang kita ngelihat nih ada trennya gimana gitu. Jadi ngomonginnya dari yang singkat-singkat dulu, yang simpel-simpel. Kayak tadi tuh tukang bakso gitu loh. Kayak kita sering-sering aja ke-expose sama hal yang kayak gitu. Untuk latihan kayak di Excel, terus dibikin grafiknya, naik turun 2 hari. Terus kayak datanya tuh kayak yang Senin sampai Jumat, oh di atas segini penjualan, pas Sabtu Minggu di bawah. Nanti kan ngerti sendiri tuh, oh berarti Senin ke Jumat datanya di atas, Sabtu Minggu di bawah. Minggu kedua sama, minggu ketiga sama. Tanpa kita harus belajar susah-susah, karena kita latihan, let's say dari yang udah pernah kita ada sendiri itulah faktanya, kita tahu kan, pasti trennya gini gitu loh. Sometimes itu nggak perlu kita bilang kayak kita ngerti data, tapi karena memang udah kebiasaannya begitu, jadi kita ngerti juga gitu loh. Nah itu, ada banyak banyak apa ya, banyak contoh yang itu secara tidak langsung kita belajar tentang data juga tanpa harus yang kayak official formal kita belajar data gitu. Kemudian sharing, kita punya teman biasanya kayak aku belajar, sama Mbak Linaf, terus kita sharing juga sama Mas Febri gitu, kita kayak, gini loh ternyata," gitu. Kayak ternyata sharing itu kan, eee, apa yang kita bagikan itu juga termasuk, seberapa menyerap ilmu itu di kita gitu loh. Jadi, eee ya beberapa step tadi tuh lumayan untuk ngebangun gimana kita aware, gimana kita sensitif terhadap data sendiri gitu loh. Dan nggak usah terburu-buru, dinikmati aja gitu loh. Bagian mana yang kita pahami, ya itu yang kita, apa ya, kita dalami gitu loh. Ketika udah senang gitu, baru kita belajar hal yang baru gitu loh. Ya itu, jadi kayak jam terbang lah aku bisa ngomongnya. Jam terbang itu ngaruh, kayak sering-sering aja ngobrol sama data analis gitu, yang udah lebih sering pegang data. Nanti kita jadi ngerti gitu, itu. Kemudian ya itu, sharing dengan sesama jadi ngefek gitu. Jadi beberapa tips and trick yang bisa aku share ya mungkin yang tadi. Itu sih. Gimana Mbak Lina? Oke, gimana nih Kak Terima Linaf? kasih. Oke. Sangat membantu. Oke, ini Kak Linaf udah siap ya untuk nerapin kayak hal-hal yang udah kita dapat hari ini dan juga diperdalam lagi nih setelah sesi kali ini berarti ya untuk data analyze ini ya. Ya, siap. Oke. Siap, thank you banget Kak Linaf atas pertanyaannya dan
Thank Ini mungkin you. meskipun waktunya udah beres, tapi ada pertanyaan lagi nih Mas Roni, gak apa-apa lah kita sambil sharing-sharing nih di Jumat Berkah nih gitu ya, mumpung-mumpung gitu. Jadi ganti judul ya, Jumat Berkah. Oke, ini ada Oke, dari Kak Iren Justicia nih Kak, dia langsung ngajuin 2 pertanyaan nih yang Mas Roni mau aku bacain pertanyaannya atau gimana nih Mas? boleh dibacain. Boleh. Oke, ini jadi ada 2 pertanyaan, mungkin pertanyaan ke 1 dulu aja nih Kak. Mm-mm. Kalau kita punya bisnis baru, gimana caranya dapat data baik untuk bangun produk maupun marketingnya, nih katanya Mas. Oke, kayaknya udah dijawab ya tadi ya. Sebenarnya udah ya, tapi Udah mungkin dijawab ya. mm, Yaitu intinya kalau bisnis baru gali data sebanyak-banyaknya dari internet. Kemudian yang saya tadi mention tentang analisis kompetitor. Jadi kita lihat kompetisinya gimana nih, gitu kan. Jadi kita nggak tebak-tebakan. Terus ya kita cari gimana kompetitor kita, dari feedback-feedback yang diambil itu kita bisa jadikan sebagai nilai tambah untuk di bisnis kita. Jadi itu kan konsumen mereka sama dengan konsumen kita kan. Nah, jadi itu yang kita pakai gitu loh. Begitupun dengan kata-kata yang kayak Adidas pakai tadi gitu loh. Kalau bisa ya ketika let's say ada kata-kata misalkan dagingnya udah nggak seger gitu kan. Nongol berkali-kali di beberapa toko gitu loh. Nah, maka kamu bisa bilang tuh kayak daging seger, macam-macam lah yang whatever yang kayak itu tuh lebih sesuai dengan udah ada nih kata-kata masalah di daging seger. Nah, lo keluarin di situ di bahasa marketingnya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi aku lebih ke gimana menggunakan data untuk data lagi gitu, data untuk marketing juga gitu. Jadi kayak yang sebisa mungkin kita menggunakan data untuk keputusan apapun dalam bisnis. Jadi itu benar-benar menolong sih. Jadi perusahaan besar juga kayak gitu, jadi yang kecil juga bisa belajar dong gitu. Why not gitu. Gitu. Oke, siap Mas Roni. Dan mungkin karena tadi sebenarnya sudah dibahas lebih jelas lagi ya kayak waktu tadi case yang bakso dan juga yang dari Kalinaf juga. Mungkin ini aku Ya, coba satuin intisari pertanyaan nih Mas dari yang Kak Irenia sama dari yang satu lagi tadi ada Kak Kori nih. Nah, buat beberapa case nih Mas, kayak ada mungkin beberapa bisnis yang dia tuh agak sulit butuh mungkin ya untuk cari data karena bayarnya itu yang udah sekali beli dia udah pindah gitu ataupun sekali beli ya udah tanpa ninggalin review, tanpa ninggalin jejak dan lain-lain yang benar-benar tradisional banget gitu caranya. Dan itu untuk pertanyaan pertama dan mungkin untuk yang selanjutnya ada nggak sih Kak biasanya tools-tools yang biasanya dipakai gitu untuk menjadi data analyst ataupun untuk menganalisis data mungkin apakah Excel aja udah cukup atau mungkin ada tools-tools lain yang bisa kita gunakan gitu. Gitu sih Mas kurang lebih. oke, ini contohnya apa ya case-nya ya kalau yang tadi sekali datang terus pergi. Ini kalau aku bisa bilang kayak First Start sendiri sih, kan First Start ini kan ngebikin 2 lini bisnis ya. Kita ada 2 jenis, yang pertama ini nggak promo ya, ini promo sih, apa gimana Ya gitu deh. nggak apa-apa Mas, Jadi santai aja nggak apa-apa. kita ada 2 jenis konsumen. Yang pertama konsumen yang sifatnya direct to consumer, bisnisnya direct to consumer, berarti kita langsung ke konsumen akhir. Kita bisa jadi konsultan analisis untuk orang yang skripsi atau tesis atau disertasi atau yang butuh tentang bimbingan data analisis sendiri gitu loh. Yang umum juga boleh, ataupun bisnis juga bisa, yang sifatnya personal. Biasanya kalau yang bisnis oke lah, tapi kalau yang skripsi, itu kelar pakai, pergi. Kayaknya ini deh case-nya. Aku bisa bilang return rate-nya itu 0 gitu lah, almost close to zero gitu, kayak bisa nggak bakal balik lagi orang udah kelar skripsinya gitu kan. Nah itu. Terus kalau yang satu lagi ya kita pakai B2B ya, kayak kita kerjasama sama company lain, kayak gimana company-nya bekerja sama dengan kita, partnership untuk gali gimana data itu bisa dipakai untuk kelancaran dan strategi bisnis, untuk kemampuan strateginya atau data driven decision biasa kita ngomongnya gitu. Nah, berarti case-nya kayak yang pertama ya, kayak Silverstat yang kasus yang direct to consumer. Kalau aku sih lebih ke fokus dari feedback di customer yang udah ada gitu loh. Kayak First nih. Sometimes kita kasih produk yang diskon atau kita kasih awal-awal dulu kayak diskonin dulu atau dibikin buy one get one gitu yang ngebuat produk kita tuh banyak yang make gitu loh. Pasti sometimes First juga kasih produk yang zero. Kalau buka website First nanti ada produk yang itu tuh Rp0. Jadi kayak kalian bisa pakai konsultasi statistik 15 menit free sama kita.
Itu ada sampai sekarang. Nah, dari situ kita bakal gather feedback dari user gitu loh. Habis pakai jasa kita minta review dari mereka gitu loh. Jadi feedback yang ada dari mereka itu kita pakai untuk development ke depannya gitu loh. Jadi service-nya kita development-nya ini dapat dari feedback orang-orang yang sudah pernah pakai. Pertama itu, yang kedua yang tadi juga, biasanya setiap bisnis pasti ada kompetisinya. Nggak mungkin nggak ada kompetisinya, itu nggak mungkin gitu. Walaupun susah biasanya ada, tetap dicari dimanapun ada. Jadi cari review dari kompetitor. Kalaupun nggak ada, ya kita cek aja kompetitornya kurangnya apa nih, masalahnya apa nih gitu loh. Jadi bisa-bisa kita lah menggunakan kata dari customer. Jadi kalau kalau bisa sebisa mungkin menggunakan wording atau kata-kata marketing yang memang udah sesuai dari customer. Termasuk tadi yang aku bilang ya, ketika feedback ini keluar berkali-kali, kata-katanya misalnya ngolah data. Contoh nih, kita sering pakai ya, kayak kita kan ada tutorial juga, tutoring juga. Jadi si mentor atau tutor kita itu memang saking kerennya, dia itu bisa ngebuat bahasa itu easy to understand dari setiap si pengguna jasa kita. Nah, setiap feedback yang kita dapat, itu tuh kita ambil kata-katanya, ternyata kata-kata itu keluar berkali-kali gitu loh. Nah, statistik nih mainnya nih. Datanya berkali-kali keluar, oh ini nih plus poinnya nih. Jadi ditaruh atau dijual pakai kata-kata itu. Jadi ya balik lagi ke tadi. Kalau bisa kita mainin data. Jadi ngumpulin data sebanyak-banyaknya itu tuh penting gitu loh. Nah, yang tadi akhirnya kita pakai data analis kan, cari gimana insight-nya dapat dari data tadi yang tren lah, yang hubungannya lah, atau yang macam-macam, yang prediksi lah, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu sih. Kayaknya segitu ya. Aku nggak Iya. kebayang lagi kira-kira apa lagi insight. Oke ya, itu udah jelas banget sih Mas. Mungkin tadi yang ada pertanyaan terakhir nih Mas, Betul. kayak tools-nya apa aja sih Mas Ya, kalau biasanya yang bisa dipakai buat data analysis buat kita yang memulai? Apakah Excel aja cukup atau mungkin kita perlu menggunakan tools-tools lainnya nih Mas? oke, Excel juga bisa. Udah keren kok Excel itu. Kayak kalau Mhm. kita bisa mainan Excel, pernah ngeliat nggak sih kayak ada game klik-klikan doang aja dari Excel gitu loh. Jadi Mhm. sekeren itu Excel tuh bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita bisa bikin, let's say cuman bikin grafik apa pie doang. Kadang bisa kita bikin grafik batang. Kita bisa lihat kan, kadang kan kita nggak ngerti kan kalau tabel gitu loh. Kemudian kita ganti jadi grafik batang yang aku bilang tadi, ketika trennya kelihatan berarti kita bisa memprediksi bakal trennya begini lagi nih gitu loh. Nah, itu Excel contoh ya, itu udah keren. Kemudian apa ya, ada banyak aplikasi lain, yang penting tuh kita tahu tuh grafik apa, buat apa gitu loh. Kayak misalkan grafik tren, begini trennya nih, terus begini terus. Berarti kan kita bisa nebak nih, ini nih untuk memprediksi gitu loh. Jadi, oh kalau ngomongin tren, ini untuk memprediksi gitu loh, bukan untuk korelasi gitu loh. Nah gitu. Jadi, nanti kalau sering-sering belajar, ya intinya menyukai dulu lah, kayak kita suka tapi, jangan dipaksa gitu loh, gitu. Jadi misalkan, question lagi ya, kayak data apa yang harus divisualisasikan pakai apa, itu harus tahu gitu loh. Dengan apa, yang tadi ngulang. Dengan belajar, dengan menyukai, ngebaca, sharing gitu-gitu. Jadi kita ngerti kayak, oh data gini nih biasanya pakai diagram batang nih. Oh kalau seriesnya waktu biasanya pakai batang. Oh kalau proporsi 100% pakai pie gitu loh. Jadi ngerti kan. Nah, itu sering-sering latihan jadi ya bisa juga gitu. Terus contoh lagi selain Excel kita ngomong kayak R. Boleh yang suka R gitu loh, yang bisa pemrograman gitu. Kadang pakai Python. Atau juga pakai aplikasi-aplikasi yang itu auto generate, kayak misalkan ada namanya Nime Analytics. Jadi kita cuma masukin data, nanti dia kayak bikin prediksi sendiri gitu loh. Dan ada banyak aplikasi sih. Tapi kalau secara pribadi, aku bisa bilang enaknya RR itu tuh selain free ya, kalau error itu pasti solusinya ada di Google gitu. Jadi enak. Jadi asal kita demen belajar ya harusnya kita tahu sih. Gitu. Jadi kopas aja tuh errornya di Google, plek-plek ya, entar dapet Mhm. tuh jawabannya, gitu. Oke, jadi sepertinya banyak banget ya Mas ya tools-tools yang bisa dipakai dan mungkin pakai aja yang buat teman-teman mudah dan juga setelah mempelajari kan ini masih dasar ya Mas ya nanti teman-teman bakal dive in Mhm, lagi dan di situ teman-teman bisa memutuskan berarti ya untuk menggunakan software apa dan juga untuk menggunakan data seperti apa berarti ya Mas ya. betul Mas Febri. Oke, siap. Thank you banget Mas Roni, gak kerasa banget ini.